Ya, bersama kami lanjutkan kembali perbincangan kita tentang seperti apa nasib koalisi pasca putusan MK. Saya kembali ke Bu Siti. Bu, tadi saya sudah sebutkan nama Demokrat, kemudian ada PAN. Nah, ini yang mana yang sebenarnya lebih besar peluang untuk kemudian paling cepat menyatakan sikapnya? Iya, sebelum saya menyimpulkan bahwa arah kecenderungan dari P3 itu akan bergabung ke Pak Jokowi ya, itu kelihatannya memang sejak awal ketika akan mendukung Pak Prabowo pun ya, pasangan nomor 1, itu masalah gitu ya. Di internalnya tidak sulit, apalagi sekarang ada semacam musibah yang menimpa ketua umumnya ya, yang tersangka itu. Dan ini mau tidak mau pasti akan ada pergantian kepengurusan. Lah dengan demikian kelihatan sekali arahnya itu akan ditarik ke bukan merah putih lagi ke Pak Jokowi. Ya, itu kepentingan P3 kelihatannya seperti itu. Lebih tidak siap daripada Golkar ternyata untuk tidak di pemerintahan. Tapi fine, itu keputusan atau cara menentukan sendiri ya nasibnya ke depan dari P3. Sementara saya melihat juga Demokrat itu juga sejak awal netral nggak jelas gitu ya. Menurut saya mungkin bukan netral dalam arti yang sebenarnya, lebih bebas aktif gitu. Kapan aktif kemana, kapan aktif ke sini kan gitu. Ini kelihatan sekali. Kalau kemarin kan waktu sebelum Pilpres ini kan kedua-duanya paling gitu. Demokrat itu paling terakhir kan menentukan posisinya akan di mana. Iya. Lalu memang ke pasangan nomor 1, tapi pada saat yang bersamaan juga ke pasangan nomor 2, dan yang terakhir kelihatannya kedua kayak seperti itu. Jadi arah anginnya lebih kedua. Kelihatannya seperti itu, dan tidak tertutup kemungkinan memang akan ke sana gitu ya. Tapi masih malu-malu gitu ya, masih itu. Sedangkan Golkar, saya melihat Golkar ini lain sekali petanya dengan tahun 2004 ya, khususnya gitu. Ketika Pak JK melesat menjadi cawapresnya Pak SBY dan menang ya Pak SBY sebagai presiden dan wakil presidennya Pak JK bisa menarik begitu saja Golkar di bawah kepemimpinannya. Kali ini tidak semudah itu menurut saya. Karena apa? Pak Abu Rizal Bakri masih ketua umum. Dan kalaupun tapi terjadi kan pergantian desakan untuk melakukan munas. Kalaupun ada pergantian kepemimpinan, memang tidak akan ada kompetisi. Nah ini kan akan ada kompetisi antara kubunya Akbar Tanjung dengan Abu Rizal dengan kubunya Pak JK. Silahkan saja siapa yang bisa memenangkan itu. Kalau berdua ini bergabung berkoalisi antara ARB dan Akbar Tanjung, apakah mungkin Pak JK bisa mengalahkan itu calonnya? Tapi kalau yang berbicara nanti uang dalam suksesi kepemimpinan di internal Golkar, tidak tertutup kemungkinan. Baik, jadi paling besar peluangnya itu adalah P3 dan juga Demokrat. Yang paling besar kecenderungannya akan mengarah ke sana. Baik. Bung Mas, untuk sampai 2014. Nah ini bagaimana? Sejauh ini kalau dari internal mungkin bisa bocoran ini pendekatan yang sudah dilakukan antara kedua pihak, mungkin Demokrat dan juga partai-partai lain terhadap pihak Pak Jokowi seperti apa sih? Iya, Anda bisa bayangkan di dalam posisi yang masih belum ada kepastian politik saja pada saat kita akan mengusung Pak Jokowi, kami mampu menseleksi partai politik mana yang akan bergabung mengusung Pak Jokowi JK. Jadi tidak semua partai yang ingin mendukung itu kami terima. Kami tanyakan dulu, syarat kami adalah ini. Lalu kemudian lolos 4 partai politik. Sekarang Anda tahu pada waktu itu tidak? Ketua Umum Partai Golkar bolak-balik ya, seperti setrikaan ketemu dengan Ibu Megawati, tetapi tidak membuahkan hasil. Kenapa? Karena mereka tidak menerima konsep yang kami ajukan. Itu pada saat kami belum dinyatakan menang oleh Pilpres. Nah, sekarang kan sudah menang, pada saat harusnya kita kan menang ini tentu ibaratnya bunga jauh lebih menarik kumbang-kumbang. Ingin menjaga kemenangan ini berada dalam rel konsistensi. Gitu. Jangan sampai kemudian begitu kita menang, kita keluar dari konsistensi itu. Sehingga oleh karena itu, kebutuhan akan realisme politik 50+1 yang saya katakan dari satu anomali sistem presidensil, tentu juga dengan satu prinsip tidak mengorbankan prinsip-prinsip idealisme yang akan kita bangun. Sehingga oleh karena itu masuknya partai-partai politik baru di luar kerjasama politik awal mengusung Pak Jokowi JK, juga dengan syarat mereka ikut dalam mainstream, baik pemikiran revolusi mental yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu, mereka harus ikut dalam mindset ini. Sejauh ini bagaimana? Apakah mereka mau mengikuti? Contohnya misalnya Demokrat seperti itu. Ya, sejauh ini kami melihat mereka sudah mulai aware, sudah mulai terbiasa dengan tradisi baru yang sedang kita bangun ini. Sehingga oleh karena itu kita harapkan masuknya partai-partai politik non koalisi awal itu akan memperkuat satu paradigma revolusi mental yang akan
kita bangun gitu. Sehingga oleh karena itu kalau kami melihat ya dari sisi kebutuhan politik di parlemen, saya kira pendekatan-pendekatan yang selama ini sudah kami lakukan, baik terhadap Demokrat, terhadap Partai Persatuan Pembangunan, terhadap PAN, itu menunjukkan adanya tanda-tanda positif ya, bahwa mereka akan bergabung lalu kemudian mengikuti mindset yang sedang kita bangun. Nah, gitu. kalau misalnya PAN ataupun P3 mungkin saya tidak terlalu itu. Tapi kalau dari Demokrat, ini ada satu yang menarik adalah kalau misalnya kita lihat Demokrat sama PDI Perjuangan itu kan agak-agak seperti minyak sama air ya. Sering sekali berada di pihak ya. Chemistry-nya tuh, ketua umumnya tuh sering. Ya, Anda jangan melihat hubungan politik itu secara parsial ya. Tapi kita letakkan ini dalam hubungan kelembagaan ya. Kita lihat saja kalau berbicara tentang faktor-faktor yang menyamakan antara Demokrat dengan PDI Perjuangan, saya kira secara ideologis ya, PDI Perjuangan dan Demokrat ini sama-sama mengklaim sebagai partai nasionalis ya. Saya kira fondasinya itu dulu. Kalau fondasinya sama, kesamaan ideologi, saya kira prasyarat prinsipil kita bisa ketemu di situ. Nah, lalu kemudian dari sisi politik ya, saya kira politik itu sesuatu yang sangat dinamis, ya, sesuatu yang sangat tergantung dari situasi politik yang berkembang. Saya melihat posisi ke depan ini Partai Demokrat punya peluang untuk bisa bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Tetapi sekali lagi kerjasama politik itu tidak hanya selalu diukur dari apakah dia mendapatkan kompensasi-kompensasi politik di kabinet. Ya. Saya kira kalau kita berbicara dalam perspektif kerjasama politik, dulu di tahun 2009 ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat partai yang di depan mendukung Pak Taufik Kemas almarhum sebagai ketua MPR. Ini satu-satu misal ya. Dan kami menyadari betul bahwa demokrasi yang kita anut ini bukan demokrasi liberal di mana the winner take all ya. Pemenang mengambil semua. Kita demokrasi gotong royong, kita dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, lalu kita musyawarahkan. Saya kira hikmat dan kebijaksanaan inilah yang harusnya memimpin kerjasama politik pasca kemenangan Pak Jokowi. Kalau misalnya Demokrat kemudian bisa bekerja sama dengan PDI Perjuangan seperti itu dan juga partai-partai lain. Nah, ini bagaimana Bu terhadap seperti judul kita, bagaimana nasib koalisi Merah Putih? Kalau kita tahu juga kemarin kan sudah deklarasikan kan menjadi koalisi permanen. Apakah ini permanen ini? Koalisi Merah Putih sejak awal ya, menurut saya yang kuat sekali adalah antara Gerindra, PKS ya, PAN karena cawapresnya PAN ya, lalu P3 dan saya melihat Demokrat itu belakangan banget, tidak jelas lagi gitu ya. In and out-nya itu agak samar-samar gitu. Kalau misalnya Demokrat pindah, kemudian P3 pindah, PAN juga? Pansoso karena bagaimanapun ketua umumnya adalah cawapres. Jadi adalah empati ya dalam arti. Jadi permanen itu hanya akan tinggal antara Gerindra dengan PKS. Gerindra, PKS, PAN dan Golkar ya. Untuk sementara itu bisa survive di sana. Untuk sementara. Saya melihat yang kecenderungan ini clue dari Mas Bas tadi itu menunjukkan bahwa tidak tertutup kemungkinan dan kemungkinan besar yang namanya Demokrat dan P3 itu sudah akan bergabung karena sudah ada pendekatan-pendekatan jauh sebelumnya dan memang saya akui bahwa jauh sebelum pemilu presiden 2014 antara Pak SBY dan Pak Taufik Kemas almarhum juga memiliki hubungan yang baik gitu ya. Dan dukung-mendukung sudah terjadi jauh sebelum ini sehingga mungkin tinggal melegalkan gitu ya, mengabsahkan, memformalkan. Nah, kita nanti akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya Bu Mas dan juga Bu Siti. Pemirsa, kami akan segera kembali.